sebelumnya ucapkan terima kasih ya Pak sudah hadir, silaturahmi lah kita saat ini. Oke, ini tadi sudah dijelaskan oleh Bu Kabit tentang PHMS. PHMS itu apa sih? Jadi kalau misalnya dari 25 penyakit yang dijabarkan itu kurang lebih yang saat ini ada di Tanjung Pinang ya, kita ngomong yang ada di Eropa itu termasuk penyakit Jembrana. Nah Jembrana itu seperti apa nanti kita jelaskan. Terus ada satu lagi yang menurut kita sebenarnya kayaknya sepele tapi ternyata termasuk penyakit yang strategis, yaitu helminthiasis atau cacingan. Ya mungkin itu sebenarnya pencegahannya itu sangat gampang dengan obat cacing 3 bulan sekali. Kalau misalnya terlalu banyak cacing atau misalnya bapak dibiarkan nggak ditandangin itu bisa 1 bulan sekali. Nah terus satu lagi, kalau bapak-bapak punya sapi ngaretnya terlalu pagi itu mungkin sebelum anak sekolah udah ngaret gitu ya. Nah itu ternyata juga menimbulkan efek seperti telur-telurnya itu masih ada terus. Jadi kalau udah kena sinar matahari berapa sinarnya itu kan membuat ininya turun ya atau layu ya, itu boleh dia aret. Jadi kalau bisa setelah kena sinar matahari sekitar jam 8 jam 9 itu. Tapi sekarang jam 8 tuh udah panas ya Pak. Panas hati. Panas hati. Yang penting jangan panas hati. Yang ada itu. Bulan panas hati apa ini? Ya nanti kalau saat tidak masuk baru dingin lagi. Ya. Masuknya ini ya Pak. Kapan? Sabar ya Pak ya. Oke. Jadi PHMS itu adalah penyakit yang menimbulkan kerugian ekonomi yang cukup besar. Kemudian maka kesakitannya cukup tinggi, kematiannya juga tinggi, dan menimbulkan dampak masyarakat atau zoonosis. 25 itu belum termasuk RSD yang sudah ada dan juga mungkin nanti akan ada. Jadi Jembrana sekilas aja nih Pak, kenapa dinamakan Jembrana? Itu karena ditemukan awalnya tuh di Bali, di desa Sangkaragung, Kabupaten Jembrana. Ini itu pada tahun 1964, saya belum lahir. Bapak-bapak mungkin nggak ada yang lahir bersama Pak Jalan. Jadi gejalanya itu waktu itu seperti penyakit ngorok sapi. Di sini tidak ada yang kena ya, belum ada, jangan sampai. Jadi saya memberikan sekilas pandangan biar nanti ketika amit-amit lah ada langsung laporkan sekilas. Jadi disebabkan oleh retrovirus, virus ya, jadi bukan bakteri atau bukan parasit, itu virus. Dan RNA virus itu sama dengan kurang lebih kayak COVID, dia sangat mudah menyebabkan infeksi. Nah gejalanya ini Pak, demam sekitar 41 sampai 42 derajat Celcius. Itu misalnya kontak dengan sapi yang terinfeksi atau terkena gigitan nyamuk atau lalat, 4 sampai 7 hari kemudian dia baru demam. Jadi tidak langsung sakit ya. Jadi ada masa inkubasi itu. Kemudian demamnya kurang lebih 5 sampai 12 hari, lama. Kalau cuma 1 hari nggak mau makan mungkin atau siang nggak mau makan masih oke lah. Tapi kalau sudah sampai sehari sampai 12 hari, itu rata-rata 7 hari itu sudah menjadi ciri khas Jembrana. Kemudian retrovirus ini menyebabkan penurunan trombosit. Jadi kurang lebih sama dengan DBD. Jadi ada perdarahan di pembuluh darah kapiler. Jadi keringatnya berdarah Pak. Kalau misalnya itu nanti ada gambarnya yang jelas ya, keringat darah. Nah, terus ada infeksi sekunder itu di organ dalam, biasanya nanti kita akan temukan banyak kerusakan di hati, kemudian paru-paru, dan terutama di usus ada pendarahan. Terus yang terakhir dia erosi pada selaput lidah dan mukosa. Jadi kurang lebih sama dengan PMK, tapi nanti ada beberapa gejala lain yang mengikuti. Jadi kalau sudah, jadi rajin-rajin lihat lidahnya sapi ya Pak. Kalau pas ngasih makan kan lidahnya keluar, jadi diamatin sambil dilihat. Nah
Lanjut. Nah, spesies rentan itu adalah hewan yang bisa terkena. Hewannya bisa nggak sapi PU kena, Pak? Ada yang tahu nggak? Nanti saya kasih apa ya? Tape. Ada nggak yang tahu spesies rentan hewan yang memang pasti kena dan dia tidak bisa kena ke domba atau apa gitu? Itu pada khusus sapi Bali ya Pak, karena spesies rentannya itu adalah sapi Bali. Nah, ini kerbau, kambing, domba itu dia bisa membawa, tapi dia tidak kena. Gitu. Jadi spesies yang rentan itu sapi Bali jantan dan betina dari semua umur, dari terbiat sampai yang sudah tua. Kemudian sapi betina itu lebih rentan. Terus sekitar 49% dari sapi bunting yang terkena jebrana itu mengalami keguguran. Kemudian ada juga yang sembuh, tetapi ketika dia sembuh dia akan menjadi karier atau pembawa. Nah ini yang bahaya ya, karena kurang lebih 2 tahun atau mungkin selama hidupnya dia bisa membawa virus jebrana itu. Penyakit turunan lah kayak gitu jadinya. Dia tidak menunjukkan gejala sakit, tapi dia sebenarnya membawa. Nah, ketika misalnya saya kena ya, terus ada lalat menggigit saya, berarti lalatnya itu membawa virus ya. Kemudian lalat itu mengisap sapi lain yang daya tahannya rendah, itu mungkin bisa kena ke sapi Bali yang lain, karena saya membawa. Kurang lebih seperti itu gambarnya. Oke, lanjut. Jadi cara penularannya seperti apa nih Bu Dokter? Jadi ini yang kita anggap sepele itu ternyata juga lumayan berbahaya ya. Jadi penularannya selain dari mekanis dengan salah satunya jarum suntik atau tusukan, itu juga dari lalat penghisap darah. Di sini mana kandangnya yang banyak lalat, terutama musim hujan nih. Gak ada yang ngangkat tangan deh. Lalat ada, cuma kan kalau yang pengisap itu kan yang besar itu banyak. Itu juga termasuk lalat kecil. Yang kecil-kecil lembut itu kan Dia menggigit. lalat yang agak putih. Malah coba gigit kamu sakit juga kok. Selain itu juga melalui kontak mulut, lubang hidung atau lewat cairan mata, dan juga dari semen atau perkawinan. Ini tulisannya kecil-kecil, tapi saya ngomong aja ya Pak ya. Jadi secara umum ini riwayat penyakit yang di Indonesia kurang lebih itu dari tahun 1964 sampai dengan 2022 itu masih ditemukan. Ini mungkin belum lengkap karena di daerah Sumatera itu sebenarnya di tahun 2020 itu juga banyak kasus. Jadi terutama di Lampung juga ada kemarin. Jadi kurang lebih sampai dengan 2022 Agustus itu masih ditemukan di Sulawesi Tengah, termasuk kejadian di Tanjung Pinang kemarin tahun berapa ya? 2021 kemarin. Nah itu. Dan dari kejadian itu dia beda dengan PMK. PMK mungkin masih ada tingkat kesembuhan yang tinggi, tapi kalau jebrana ini mohon maaf itu lebih banyak matinya, tingkat kematiannya sangat tinggi. Panas kan ini. Tingkat kematiannya tinggi Pak, mungkin hari ini demam, besok udah lewat. Nah ini contoh gambar-gambarnya ya Pak. Ada pembesaran limfoglandula. Limfoglandula itu kelenjar. Kalau di kita kan ada kelenjar di bawah ketiak. Kalau di ketiaknya sapi itu kan depan ini ya, depan paha itu. Jadi ada sedikit membesar, itu mungkin kalau dilihat tidak terlalu kelihatan, mungkin dengan perabahan. Itu menandakan adanya infeksi, jadi ada pembesaran limfoglandula. Nah seperti itu. Ini ada lalat
ini kelihatan nggak Pak? Ya. Diare berdarah. Ya. Ini seperti bukan darah segar ya, tapi Terus lebih ke, sariawan lebih ke hitam darahnya, fesesnya atau BAB-nya tuh darahnya itu agak hitam gitu, bukan darah yang ada sih yang segar gitu. Nanti ada fotonya kejadian yang kemarin di barusan. Cuman secara umum warnanya hitam pekat seperti itu. Terus stomatitis atau radang di mulut, jadi ada kayak sariawannya mulut sapi gitu. Nah ini yang nampak jelas ini di lidah, dia seperti ada pengelupasan atau ulcer, itu ada luka-luka sedikit di lidah itu. Pada beberapa kasus ada yang seperti itu. Oke, lanjut. Nah ini yang sangat menciri, tapi tidak semua penyakit jebrana yang kita temukan bisa kelihatan benar-benar, oh ini kan bukan jebrana Bu, orang belum keringat darah gitu. Jadi itu tidak semuanya kelihatan keringat darah, tapi spesifiknya jika ini udah parah sekali, ada kerusakan pembuluh darah sama penurunan trombosit, baru kelihatan titik-titik darah itu. Jelas nggak Pak? Nah, jadi bukan bermandikan darah ya, tapi dia sedikit titik-titik. Dari kasus yang kemarin hanya satu ya dokter yang nampak betul kelihatan darah. Jadi nggak semuanya dari 13 yang terkena itu hanya satu yang keringat darah. Jadi kita ketika ada itu harus diri Pak. Oke. Nah ini kalau di organ dalamnya itu yang jelas pembekalan limpa. Kurang lebih untuk penyakit antraks atau infeksius yang lain itu pasti ada pembekalan limpa. Tapi ya ini agak sedikit ini ya. Kalau limpa yang normal itu kan flat ya, flat. Tapi ini agak gembung. Jadi kalau ada paru-paru juga itu yang sedikit bercak darah atau kemerahan itu juga menandakan. Nah ini yang di usus kalau kita buka ususnya itu ada hemoragi atau perdarahan. Itulah yang menyebabkan BAB-nya itu warna ada darahnya. Tuh. Jadi kurang lebih hampir semua organ itu perdarahan Bapak, termasuk di ginjal juga. Kemudian di hati juga ada pembesaran empedu dan nekrotik atau kerusakan jaringan, sedikit agak kekuningan gitu. Oke. Nah ini yang kemarin foto dokumentasi kita di gitu ya, itu BAB-nya itu nampak kayak sedikit merah di sekelilingnya nih Pak. Di kotoran itu, maaf saya agak sedikit ini ya, nampilannya kotoran itu sedikit darah sedikit di lingkarannya itu. Nah kemudian di ususnya itu nampaknya jelas ada lagi. Lanjut. Nah pada beberapa kasus diikuti dengan pembesaran ini kalau kita bilang dagunya ya, itu rahang orang sakit gondok tiba-tiba kemudian nggak mau makan, menggonang. Nah tidak semua juga seperti itu, tapi ada beberapa. Jadi kalau misalnya di penyakit SE atau septicemia insultika itu juga kurang lebih ada kejadian kayak gitu. Nah itu isinya cairan. Nah itu terjadi karena dari denaturasi protein gitu. Nah kemudian ini yang samping kiri itu pada sapi Bali yang di Batu 9 kemarin, titik-titik darahnya itu nggak terlalu kelihatan, dia warnanya karena kecoklatan ya, jadi memang harus dilihat betul-betul Pak. Nah berkaca dari tingkat kematian yang sangat tinggi, kemudian kesakitannya juga tinggi, itu kalau sudah satu kena yang lainnya semua kena pasti ya. Nah itu cara pencegahannya seperti apa Bu? Nah ini kurang lebih yang bisa kita sampaikan. Yang pertama itu menerapkan biosecurity. Biosecurity ini adalah tindakan untuk mencegah adanya infeksi masuk dengan cara apa? Kurang lebih ya, satu, membersihkan kandang teratur biar lalatnya nggak banyak datang, kemudian apalagi musim hujan ini ya Pak. Terus rutin disemprot. Siapa yang bisa rutin nyemprot? kalau ada penyakit
sprayer lah satu untuk sediakan. Kurang lebih kalau cuaca bagus seperti ini mungkin 2 hari sekali nyemprot nggak apa-apa. Tapi kalau pas cuaca lembab hujan itu lebih sering disemprot. Nggak perlu pakai yang mahal-mahal, bisa pakai larutan pemutih atau deterjen sisa nyuci atau beli di toko pet shop poultry shop ya, itu kurang lebih 100.000 itu bisa untuk berbulan-bulan Pak. Nah itu sediakan itu di kandang masing-masing, karena kalau kami ada rutinitas disinfeksi tapi mungkin tidak bisa setiap saat ya gitu, apalagi musim-musim cuaca nggak menentu saat ini. Nah itu yang kedua, membeli ternak sapi Bali terutama itu jika dari luar daerah nih, seandainya kalau udah dibuka nih pintu masuk ya, nah seandainya itu pastikan sudah bebas dari jembrana dengan dibuktikan dengan uji lab. Misalnya bapak beli sama siapa, bisa nggak minta surat uji labnya, pastikan itu bebas jembrana. Walaupun itu sudah menjadi syarat masuk ke Kepulauan Riau untuk uji bebas jembrana, tapi alangkah baiknya bapak-bapak juga ikut aware dengan ini gitu. Artinya sudah ada surat lab jelas, oh ini sapi saya udah tenang lah, nggak ada itu. Kemudian dengan surat karantina yang resmi juga. Kemudian bapak-bapak kalau pas lagi sapi nggak ada ini mungkin agak luang, boleh disiapkan kandang penampungan sementara. Artinya mungkin ada lahan kosong yang agak jauh. Artinya di belakang ada jajanan barangnya. Ini kan kita punya harapan ya Pak, seandainya dibuka. Ini lagi kita lagi mimpi, belum kejadian. Kita kan harapannya positif. Kami sudah vaksin, juga sudah mempersilahkan, itu suatu hal yang ini ya positif. Kita punya harapan itu. Jadi agak jangan sampai jadi satu, tapi agak di pojok sana lah misalnya. Jadi ketika sapi baru datang baru beli 5 ekor, jangan dicampur dengan yang lama gitu. Artinya apabila ternyata dia walaupun sudah kejadian kemarin kan gitu, sudah bebas lab, labnya udah bebas, ternyata membawa disambungkan dengan sapi lain. Itu yang menjadi masalah. Jadi memang penting itu ada kandang isolasi lah, gitu. Bukan isolasi COVID ya. Kemudian karantina minimal ya 14 hari. Nah, ini yang paling penting nih Pak, kontrol vektor. Kontrol vektor. Vektor ini apa sih Bu? Vektor ini adalah yang membawa virus itu dari sapi yang sakit ke sapi yang lain. Contohnya lalat, yang tadi seperti nyamuk. Itu sepele tapi ternyata bisa membawa penyakit seperti parasit darah, LSD yang nanti kita akan sampaikan, dan jembrana. Jadi luar biasa itu vektor itu. Mungkin bapak-bapak saya lihat di kandang-kandang sudah banyak yang rutin melakukan pengasapan, itu bagus, terutama kalau cuaca agak sering hujan ya. Nah itu lalat banyak sekali. Kalau air tergenang, bapak-bapak habis bakar itu abunya boleh ditaruh di dekat kandang gitu, itu menyerap air, jadi lalat tuh nggak terlalu banyak menetas gitu. Itu kontrol vektor yang penting Pak. Oke. Nah itu rutin pengasapan dan penyemprotan lalat. Penyemprotan lalat dengan cairan fight off, saya nggak promosi ya, cuman itu yang saya lihat paling efektif. Nah, saat ini mungkin nanti bisa di rolling, diganti-ganti fly off atau sifat killer gitu. Kurang lebih rutin secara mandiri lah bapak-bapak semprot, terutama yang dimandikan pun boleh, dimandikan habis itu disemprot. Oke. Nah sekian untuk yang penyakit